Cek cek. Oke, jadi di sini gue bakal bahas lagi tugas 5 itu latihan soal baca masa sistem dengan reaksi yang multi unit. Pertama, ini ada sedikit intermezzo ya buat ini aja apa namanya? Buat mereview eh, materi. Neraca massa dari sistem jambak si konversi itu gimana? Konversi itu berarti kan dia ini konversi itu dia kan n awal kurang n akhir per n awal dikali n akhir dikali n akhir n ini n awal ini n awal kali 100% gitu ya. Skala perolehan atau yield kan dia berarti kan YPR sebagai RP per RP max gitu ya. Ini apa? Pembentukan P. Pembentukan P ini pembentukan P jika seluruh reaktan bereaksi membentuk P gitu ya. Kalau selektivitas itu dia SPQ RP per RQ. Dengan RQ ini dia pembentukan produk samping Q gitu. Lanjut, agak ngelag ya. Kita lanjut ke soal kedua. Ya, ayo. Ini soal kedua, sintesis amonia. Ini sintesis amonia sih. Metanol sini sebenarnya. Ini sebelas metanol. Bukan sintesis amonia ya. Salah ini. CH3OH. Sintesis metanol diselenggarakan oleh fencing gas. Hasil gasifikasi biomasa. Adapun komposisi dari singas ini adalah yang bisa dibaca sendiri 22% CO, 8% CO2, 68% H2, sisanya inert. Reaksi yang terjadi dalam reaktor sintesis melalui metanol adalah ini ya reaksinya. Terus konversi CO2 dan H2 berturut-turut sebesar 30% dan 35%. 35% ya. Maka gambarkan diagram. Yang pertama diagram blok proses. Dan ini kan di sini ada reaktor ya. Itu reaktor, terus di sini ada produknya.
Ini N2 kita nggak tahu berapa nilainya. Terus kita di sini tahu, di sini pasti ada umpan biomasa gasifikasi ya, kasih ya, turunin aja deh. Umpan gasifikasi biomasa, terus kita tahu N1 nya itu juga kita nggak tahu ya berapa. Terus ini reaktornya tuh dia reaksinya kan CO plus apa salah 2H2 jadi CH3OH gitu ya. Ini buat reaksi yang pertama. Terus kita juga punya reaksi yang kedua, CO2 tambah 3H2 di CH3OH ditambah H2O. Ini buat reaksi yang kedua gitu. Tahu dari soal nilai N1 CO sama dengan 22%, terus N1 CO2 sama dengan 8%, terus N1 H2 sama dengan 68%, berarti sisanya N1 inert itu 2%. 2% dari mana? Total ini kurangin 100 dikurangin total ini begitu, saya 2%. Terus kita juga tahu kan kalau di sini tuh dia ada N2CO kan, cuma nggak tahu berapa N2CO2 gitu. Tahu juga berapa N2H2 tahu. Terus kita juga tahu N2CH3OH tahu, N2H2O juga kita nggak tahu, dan N2 inert ya. Nah cuman si N2 inert ini nanti pas apa namanya, pas ADK tidak dihitung, tidak dihitung sebagai variabel aliran gitu. Nah kan udah tahu nih ya, gini nih diagram prosesnya, komposisinya gini, berarti tinggal cari ADK-nya. Variabel aliran ada 1, 2, 3, 4 ya kan, 5, 6, 7, 8, 9, channel 9 gitu. Laju reaksi ini kan ya, set sebenarnya ini juga gitu ya. Ini ada 2 gitu ya. Terus NMTTSL, kali kita tahu misalnya komponennya apa aja nih. Komponen berarti kan CO, terus B CO2, terus C itu H2D, itu ada CH3OH, terus ada H2O, berarti kan satu lagi
ini kan ya, A B C D E F itu ya. Apa inner sih, apa inner, sorry lupa. F inner gitu. Sorry, salah ya. Ini inner tidak minum, terus radio alergi diketahuinya 0, komposisi diketahui ada 3, hubungan pendukung ada 1. Ini dulu. Nah, jadi lanjut ya, kan ada basisnya. Ini kita hitung dulu nih, kan hubungan pendukungnya dari konversi CM 30% dan H2 yang 35% itu kan di KO. Coba kita di awal kita ada satu ya, tadi kurang data. Nah, kita tambahin basis D1 ini buat nilai N19 100 mol per detik. Ya bebas sih, terserah berapa basisnya, penting ya while baru DKD akhirnya tidak jadi 0. Nah kan bisa dikerjain. Mengacu reaksi pertama dan kedua. Ini kan kita tahu ya, kalau konversi N1 dikurang N2 CO dikali N2 per mol awalnya dengan kali 1 gitu. Sama ya kayak kan R1 nya dia ini N1 CO N1, berarti R1 teman-teman XCO dikali N1 CO dikali N1, berarti R1 nya sama dengan 30% dikali 22% dikali 100, berarti R1 nya sama dengan 6,6 mol per detik gitu ya. Terus kita coba cari nilai X N2, berarti kan N1 N2 H2 sih, H2 sorry H2 N1 H2 dikali N1 kurang N2 H2 dikali N2 gitu ya, per N1 dikali N1 H2 dikali N1 gitu. Ini kan sama ya kayak dia ini ya, ini sama ya kan kayak 2R1 tambah 3R2
bagi N1 H2 dikali N1 gitu. Jadi kan kita tahu kalau nilai 3R2 itu sebenarnya X H2 dikali N1 H2 dikali N1 dikurang 2R2 gitu. Berarti nilai R2 itu sebenarnya X H2 dikali N1 H2 dikali N1 di 2R. Oh ini bukan 2R2 soalnya 2R1 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 dibagi dengan 3 gitu. Dan hasilnya jadi 35% dikali 68% dikali dikurang min 2 6,6 dibagi dengan 3. Dan hasil R2 nya sama dengan 3,534 mol per second. Itu hasil si R2. Kita lanjut ke apa yang pertanyaan itu komposisi gas luaran reaktor. Nah, kita tahu kalau N1 itu sebenarnya 100 mol per second. Kita tahu nilai CO, mesin CO ini N1 CO dikali N1 min kan neraca reaksi, itu kan neraca masanya R1 sama N2 CO dikali N2 gitu. Kan N2C itu sama dengan N1 CO dikali N1 min R1 per N2. Berarti ini sama aja kayak 22% dikali 100 kurang 6,6 per N2, berarti saya 15,4 per N2 gitu ya. Terus kalau kita punya CO2 itu kan berarti N1 CO2 dikali N1 dikurang R2 sama N2 CO2 dikali N2, berarti kan N2 CO2 ini sebenarnya N1 CO2 dikali N1 dikurang R2 per N2 sama dengan per N2, berarti 8% dikali 100 kurang 3,534, itu hasilnya 4,47 per N2 gitu ya. Terus kita juga harus tahu nilai H2 kan ya. Kita tahu H2 tuh kan dia ya N1 H2 dikali N1 dikurang 2R1 ditambah 3R2 sama dengan N2 H2 dikali N2 gitu. Berarti kan N2 H2 nya sama dengan per N1, H2 dikali N1 dikurang 2R1 tambah 3R2 per N2 gitu. Dan semuanya per N2 berarti ini adalah 68% dikali 100 kurang 2 kali 6,6 ditambah 3 dikali 3,534 gitu ya. Nah ini kan berarti hasilnya jadi 44,4
4,2 per N2 gitu. Nah, yang inner, buat yang inner berarti N1 inner kali N1 sama N2 inner kali N2 gitu. Berarti N2 inner sama dengan 2% dikali 100 per N2, berarti kan 2 per N2 gitu. Selain yang inner itu kita tahu nilai si ini ya 3OH, R1 tambah R2 sama dengan N2 CH3OH kali N2 gitu. Ini kan kita tahu ya, ini kan N2 CH3OH itu sama dengan 6,6 tambah 3,534 dibagi dengan N2, ini berarti 10,13 per N2 gitu. Sini gitu. Terus kalau yang buat H2O nih kan dia R2 doang ya masuknya, ini cuman N2 H2O dikali N2 berarti N2 H2O sama dengan R2 per N2, dimana itu 3,534 per N2 gitu. Gimana cara nyarinya? Kita cari ini dengan software kalkulator. Cari N2 dengan software kalkulator. Nanti dengan asumsi sigma NI, sigma N2I nya itu sebenarnya 100%. Itu berarti kan sigma N2I itu sebenarnya N2CO tambah N2CO2 tambah N2H2O tambah N2 inner, ini H2 sorry, tambah N2 CH3OH tambah N2 H2O gitu. Kemarin ini 100%. Nah ini kan tinggal ini aja ya, 15,4 per N2 tambah 4,47 per N2 tambah 44,2 per N2 tambah 2 per N2 tambah 10,13 per N2 tambah 3,534 per N2 gitu. Nanti dapat N2 nya dari software itu 9,734 mol per second. Nah ini hasilnya nih, si N2 nya. Nah buat tahu fraksi-fraksinya, aduh jelek banget. Buat tahu fraksi mol misalnya, fraksi mol kan berarti kan N2CO itu berapa? Kan 15,4 per 79,7
hasil kan 19,3% gitu, jadi lupa kali 100 gitu. Terus buat N2 CO2 kan ini ya. Nah, kan berarti tinggal diganti 79,734 kali 100% gitu kan 5,6% ya kan. Terus buat N2 H2 berarti kan ini ya. Aduh, melek. Nah ini kan nilai sini ya gitu. Ya udah, tinggal ini aja gitu. 79,734 ini 6% gitu. 6% kali 100% berarti 55,4%. Terus kalau misalnya buat N2 inar, kan ya si inar tuh yang ini kan. Alah, lagi cok. Eh, N2 inar berarti kan. Nah, ya udah tinggal dihapus. Ah, cing, mau banget cok. 79,734 kali 100% kan ini saya jadi 2,5%. Terus saya juga buat yang N2 CH3OH gitu. Nah ini 10,13 per 79,734 kali 100% hasilnya ya 12,7% gitu. Terus kita juga punya nilai N2 H2O atau 3,534 per 79,734 kali 100% hasilnya sama dengan 4,4%. Nah ini kalau dijumlahin dia total duanya itu pasti sama dengan 100%. Itu cek jawabannya begitu. Terus kita juga bisa hitung, kita mau hitung ya. Kita mau hitung aliran keluaran tuh. Nah, dengan asumsi P sama dengan 1,01 bar, terus T nya sama dengan 273 Kelvin. Berarti dengan R 8
3,145 cm3 per mol Kelvin gitu. Berarti sebenarnya 8,314 joule per mol Kelvin gitu. Nah, kita tahu PV sebenarnya nRT. Nah, ini tuh dia sih totalnya tadi 100%. Nah, kita tahu dari V nya nRT per P itu kan 100% dikali 8, 3,145 dikali 273 per 1,01 gitu. Jadi kita dapat V nya sebenarnya 22473,85 cm per mol. Nah, ini kita dapati nilainya itu 0,022473 85 nm kubik per mol. Kita cari dia laju alir volumetrik umpan gitu ya. Ini kan V dikali N1 sama 0,022477385 dikali 100 dikali 1 per 3600 dia sama 220 nm kubik per jam ya. Nah, terus kita tahu ini tuh nantinya sama dengan 9,789,154,95 mol per jam. Terus kita tahu nanti aliran keluar sama dengan 9789154,95 dibagi dengan 100 dikali dengan 79,734. Aliran keluarnya didapat dari 7804998 3,24 mol per jam, atau soalnya 175,406 nm pangkat 3 per jam gitu. Nih aliran keluarnya segini. Itu apa? Itu laju alir volumetrik per N1 dikali N2 gitu. Nah, seperti ini. Itu buat yang hitung konversi. Oh, ini buat yang F ya. Ini buat yang F ya. Ini buat yang F gitu. Ini biar rapih.
Nah, ini berarti kan misalnya konversi ya, X2 N1 L2 N1 N2 C2 N2 N1 CO2 N1 kali 100%. 8% kali 100 5,6% kali 79,34 per 8% dikali 100 0,44 14 kan sama dengan 44,18%. Ya konfirmasi segini. Sekian buat pembahasan soal nomor 1 dan 2 ya. Kurang lebih mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih.